Kita mulai dari bismillah sampai waladhdallin. Secara ringkas kita berikan pahaman. Nanti kalau kita paham apa yang kita baca, mudah-mudahan kita sholatnya khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bi maknanya dengan. Ismi itu kalau kita lihat dalam hadis, ya Muhammad yaqul, kata Jibril, ucapkanlah iqra bi zikrillah. Berarti bismillah itu maknanya, Jibril yang mengajarkan maknanya, yaitu bacalah dengan menyebut nama Allah. Bizikrillah, dengan menyebut Allah, dengan menyebut nama. Jadi bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Kalau kita lihat pendapat ulama, yang mana Ar-Rahman, yang mana Ar-Rahim. Katanya Allah Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kok dia sholat dan rajin 5 waktu berjamaah di masjid, tahajud tiap malam, ibu dan celuk kodawi. Orang dah kereta kan tahun tua je nak betul kau jangan dah. Ya, makan pas-pasan, anak tak bisa sekolah tinggi dah, kau cuma sembahyang. Mana Ar-Rahman Ar-Rahim? Maka hadirin, kata ulama, Ar-Rahman li jami'il khalqi. Ar-Rahman tu pengasih itu untuk semua makhluk. Buang kayu berdawa. Apalagi ni, yang mengayuhkan wong kayu itu Cina. Wong mengayuhkan wong kayu Cina tu wong Muslim. Nah, cocik situs aplikasi online judi je bermiliar untung, bertriliun untung sebulan. Awak di kedai kopi melintang HP, tak apa saja HP kita cerita. Seorang kaum muslimin dihitung seluruh Indonesia baku untung. Padahal mereka tidak punya modal untuk judi online itu, kecuali modalnya aplikasi dan operator yang standby. Nah, beben mereka mau ikut judi online. Apa namanya yang slot. Nanti masuk nomor ID-nya, itu masuk ke operator. Baru mulai putau langsung dapat sekian juta untung. Nah, potang waktu di kantor di Kedai Kopi ada kawan bercito, ada orang Sipo, mantan perangkat desa. Dapat di Inyo main judi online itu untungnya waktu itu 2 miliar. Nah, boliko segala macamnya, balik kobun segala macam. Terakhir, tapi uang lu bisa ambil sekali ambil 150 juta. Tak bisa ambil sekali ikut 10 miliar, 150 juta. Yaitu lo cawa Cino lo mencairkan biti, cawa dia kan supaya rajin main judi online-nya. Akhirnya apa? Kobun segala macam motor juga tak jual sodore. Tetap ugi, tak ada labor. Jadi makanya Ar-Rahman, wong Cina kayo, awak yang mengayuhkan. Karena Ar-Rahmannya Allah li jami'il khalqi, untuk semua makhluk. Kemudian Ar-Rahim bil mu'minina khassah. Kalau Ar-Rahim penyayangnya Allah khusus untuk orang beriman, baik di dunia ataupun di akhirat. Mungkin bagi orang kafir, mereka kaya, bisa beli apapun, pesawat bisa mereka beli. Bahkan mohon maaf, orang-orang munafik, orang-orang kafir, bahkan ulama bisa dia beli. Tapi mereka sepertinya tertawa di atas dunia, tapi di akhirat mereka akan menangis sejadi-jadinya. Tapi tangisan di akhirat adalah sia-sia belaka. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Cuma-cuma minta Allah Ta'ala dia di dunia akan beramal soleh. Itu Ar-Rahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kayu masjid itu kan diberikan rahman oleh Allah. Bukan karena kita rajin sholat macamnya, karena Ar-Rahman semua makhluk akan diberikan.
tapi Ar-Rahim bil mu'minina khassah, khusus untuk orang beriman. Itu makna bismillah. Nah, kemudian alhamdulillah, dalam hadis waktu kita membaca alhamdulillah, qala Allahu syakarani abdi wa hamidani. Waktu membaca alhamdulillah saja, Allah berfirman, hambaku bersyukur kepadaku dan memuji aku. Jadi Allah berfirman, waktu membaca alhamdulillahirabbil alamin, hambaku bersyukur kepadaku dan memuji aku. Makanya kata Imam Ghazali seperti yang pernah saya sampaikan, la taqul alhamdulillahirabbil alamin. Jangan kamu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin padahal wa fi qalbika syai', padahal di hati kalian tidak mengakui nikmatnya Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala membaca alhamdulillah berarti Allah menyatakan kita sedang bersyukur. Jadi maknanya segala puji bagi Allah, berarti itu bersyukur. Maka kalau dapat nikmat baca alhamdulillah. Kemudian bukan sekedar baca alhamdulillah dapat nikmat, baca alhamdulillah sedekah, kan sebagian yang dapat itu. Dan alhamdulillah tapi umbu atau sampai membukti kan sedekah. Nah, kemudian Rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji lillahi, itu bagi Allah, ya Allah, segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, syahida abadi anni Rabbul alamin. Allah berfirman, hambaku bersaksi sesungguhnya aku adalah Rabb semesta alam. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalau paham makna itu, mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita baca itu pikiran awak tidak melenceng ke mana-mana. Maka perlu paham segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan atau Rabb semesta alam. Ada yang berpaham jadi berarti Tuhan, Rabb aja. Tuhan yang dimakna di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waktu membaca Rabbil alamin perlu kita pahami bahwasannya Rabb itu, Tuhan itu Rabbul ins. Allah itu adalah Tuhan manusia, wal jin, Tuhannya jin, wal malaikat, Tuhannya para malaikat, wasyayatin, Tuhannya para setan, wasairil khalqi, dan semua makhluk Tuhannya adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Wa rabbu kulli syai', dan Tuhan dari segala sesuatu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi waktu kita membaca itu, kita yakini bahwa Allah itu adalah Rabb semua makhluk. Wa khaliqi kulli syai', yaitu yang dia ciptakan setiap sesuatu adalah Allah Ta'ala. Jadi waktu baca alhamdulillahirabbil alamin itu, kita betul-betul memuji Allah bahwa dialah Allah, dialah Rabb semesta alam yang menciptakan semua, segala sesuatu, jin, setan, malaikat, manusia, dan semua sesuatu Allah lah yang menciptakan. Itu yang kita yakini waktu kita membaca Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Majjadani abdi, hambaku memuliakan aku, sama dengan yang pertama tadi. Malik yaumiddin, Malik itu yang menguasai.
yang merajai, ya, raja dan segala raja, yang menguasai, yaumiddin, yaum itu hari, al-middin hari pembalasan. Jadi Allah itu adalah Raja Maharaja yang menguasai hari pembalasan nanti. Tidak ada yang bisa menguasai hari pembalasan kecuali Allah Ta'ala. Yang dimaksud yaumiddin, hari pembalasan itu kalau kita lihat di dalam tafsir, yaumil hisab, yaitu harinya datang hisab. Tidak ada satupun yang tertinggal catatan hisab nanti yaumiddin pada hari hisab. Maka yang menguasai hisab, hari pembalasan, hari hisab adalah Allah Ta'ala. Karena Allah itu adalah yaumiddin, maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Mana pembalasan? Yaumil hisab, hari hisab. Saat itu kita dihisab satu persatu. Ya, si A itu dulu ngalir hutan gua tercatat. Ya. Tapi mudah-mudahan ya yang tercatat itu dengan kita bertobat kepada Allah, walaupun ada catatannya sudah dilimpit jo kebaikan awal. Tapi tercatat solo. Nggak ada yang terlupakan dong. Ya, kalau awak boleh hitungnya dari 1 sampai 1000 ragu apa? Kalau itu bermiliar manusia, tidak ada satupun dosa yang tercecer. Itu yang dikatakan yaumil hisab. Nah, jadi kalau membaca Malik Yaumiddin, kita terbayang waktu membaca Malik Yaumiddin, Allah itu Maha Kuasa terhadap hari hisab. Nah, nanti di akhirat akan dihisab semuanya tanpa terkecuali. Itu paham membaca Malik Yaumiddin. Itu yang awak tanam makna dalam hati awak. Tidak berkoro kan supaya usuk solat awak baca Al-Fatihah tu dapat tidak makna al-roti. Al-roti itu perlu dipelajari, tapi yang intinya yaitu paham tentang makna yang terkandung di dalam Al-Fatihah. Bukan berarti alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, baca itu tidak boleh. Hari Hisab itu hari perhitungan. Waktu itu dihitung sodo, mulai umur 5 boleh, awal lagi dihitung sodo tanpa terkecuali. Mungkin mana yang catatan kau yang buruk nanti terhapus oleh amalan kau. Yang boleh catatan itu ada sodo. Karena di kanan ada rakib adil. Itu sampai Malik Yaumiddin. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu tunjuki kami, ya, arsyidna, beri kami petunjuk, tunjuki kami. Ya kana kudu ya kana style. Malik Yaumiddin, tinggal tolong kai. Iyyaka na'budu, ya. Iyyaka itu hanya kepada engkau, na'budu kami menyembah. Maka kalau dalam bahasa Arabnya asal katanya na'budu iyyaka, kami menyembah kepada engkau. Di polian iyyaka kedopan, iyyaka na'budu hanya kepada engkau. Beda maknanya. Kalau na'budu iyyaka kepada engkau kami menyembah, ya, kami menyembah kepada engkau. Tapi kalau iyyaka na'budu hanya kepada engkau kami menyembah, berbeda maknanya. Ada makna hanya satu-satunya tempat menyembah adalah Allah. Jadi siap waktu sholat kita menyembah Allah. Sakit waktu datang ke dukun minta kayu ke dukun, berarti kita balik Al-Fatihah dulu. Na'budu iyyaka, betul? Kami menyembah kepada engkau. Di luar sholat kami menyembah kepada syaitan. Maka betulkan iyyaka na'budu, hanya satu-satunya, hanya kepada engkau kami menyembah. Kalau dalam bahasa Arabnya la iyyaka na'budu iyyaka, ya.
kalau pemahaman ikut, terpaksa belajar musuh.